من القرآن العظيم وما حللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى عبد حبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة حملة الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع قريبنا والملحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رمى مجيد مرحمة سادجي السيري أمر مجيد سادج رجالي أمر ساد كجهمم وأسرهم وقرئهم بهذه يهو بكل نعمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بأداء الأمانة وإياك والخيانة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان liman la amanata lahu. Wa qala alayhi salamu thalatha muta'alliqatun bil 'arsy. An-ni'matu taqulu Allahumma inni bika fala ukfar. Wa rahimu taqulu Allahumma inni bika fala uqta. Wal amanatu taqulu Allahumma inni bika fala ukhanu. Al-Mukarram Muhtaram pengurus Masjid Jami' Ar-Rahman, wabil khusus orang tua kita Ustaz ini, juga Ustaz Haji Nur Hadi, Ustaz Haji Ridho, dan para asatid lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang baru pulang haji, Ustaz Haji Syakur dan semua keluarga dari guru kita Ustaz Haji Tamim, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa alaika, dan hendaklah bagi kamu, bagi kita, bagi yang membaca buku ini, bagi yang mengarang buku ini, bi ada'il amanati, supaya melaksanakan amanah. Ada itu maksudnya menepati amanah. Amanah itu umpamanya titipan, umpamanya nikmat juga termasuk amanah, istri juga termasuk amanah, anak amanah, ilmu amanah, ya. Supaya kita menepati janji kita ketika mendapat amanah. Wa iyyaka, awas bagi kamu, wal khianata, yaitu khianat. Amanah lawan katanya khianah, ya. Nah, khianat itu orang yang tidak jujur, ya. Ketika dititipin barang, kemudian barangnya katanya hilang, nah itu kan khianah namanya itu, ya. Kalau dia amanah, dijaga sampai kapanpun titipan itu dijaga, ya. Jadi amanah lawannya khianah. Nah, maka negeri kita ini rusaknya karena korupsi.
Orang korupsi satu orang 3.000 triliun. Masya Allah, bagaimana itu ya? Yang baru ketangkep tuh hakim 20 miliar di rumahnya cash. Makanya ada usul supaya uang itu dikecilin, yang tadinya 10.000 jadi atom gitu. Biar habis tuh duitnya tuh, hancur semuanya tuh ya. Nah, kalau Anda kata begitu tuh, itu duit cash nggak bisa ditukar, nggak keburu, karena kasih waktu sebulan umpamanya. Kasih waktu sebulan, silakan tukarin duit ke bank. 10.000 menjadi 1 rupiah. Coba lihat tuh ya. 1 juta menjadi 100.000 gitu. Dalam jangka waktu 1 bulan, nggak bisa lah, habis satu duit ya. Jadi bukannya kita nih negeri kita miskin, negeri kita kaya. Dinamain ini negeri kita good boy. Kalau ngutang pasti bayar. Orang lain, negara lain ngutang males bayarnya, Indonesia rajin bayarnya, maka dijulukin good boy, anak yang baik. Kita minjem berapa juga dikasih ya. Apalagi menteri agamanya itu menteri ekonominya tuh yang perempuan itu memang dia pintar ngutang ya. Padahal teman-teman dia semua tuh orang barat itu ya, duit nggak ada lagi, utang nggak dikasih lagi, mundur lah ya. Habis lah nggak ada yang ngasih utang, mau ngapain? Mau mundur, kata presiden, ngapain mau mundur? Ntar dulu ya. Pengen mundur lagi, ntar dulu, akhirnya diberhentiin dah gitu. Jadi yang paling penting amanah. Salah satu sifat Rasulullah amanah, al-amin ya. Jadi al-amin itu orang yang jujur, amanah orang yang menjaga amanah. Maka kita semua nih supaya menjadi orang yang jujur lah ya. Suami jujur sama istri, istri jujur sama suami, anak jujur sama orang tua ya. Yang bekerja di warung jujur sama tuannya gitu ya. Kejujuran ini yang mahal. Kalau negeri kita nih pada jujur, insya Allah makmur. Sebab korupsi hancur. Yang enak dia doang yang korupsi. Kalau nggak ketangkep ya. Di dunia doang, di akhirat tetap aja digebukin di neraka ya. Jadi lihat ajaran Islam tuh ya. Wa alaika bil amanati wa iyyaka wal khiyanah. Wa qad qala Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan la imana liman la amanata lahu. La imana, tidak sempurna iman seseorang bagi siapa? Liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak menjaga amanah ya. Istri amanah, bagi suami harus jaga ya. Bagaimana menjaganya? Memberi nafkah zahir batin. Nafkah zahir uang belanja ya. Sesuai dengan kemampuan suami ya. Yang bagusnya tuh seminggu 3 kali makan daging, yang bagusnya ya. Paling tidak jangan sampai lewat 40 hari. Istri 40 hari nggak makan daging, uring-uringan ya. Jadi dekat-dekat mau 40 hari beliin itu daging. Kalau enggak tetelan kira ya. Jangan sampai lewat dari 40 hari. Lihat tuh dalam Islam ya, istri amanah. Laqad akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguh engkau telah mengambil itu istri dengan amanat Allah. Makanya kita harus jaga ya, itu amanah yang dititipkan oleh orang tuanya. Jadi kita jaga sebaik-baiknya ya. Termasuk juga jabatan itu amanah. Karena sumpah pakai Al-Quran kan ya. Yang orang Islamnya pakai Al-Quran disumpah ya. Saya tidak akan korupsi, saya tidak akan menggunakan jabatan saya senang-enak. Itu waktu sumpahnya sih khusyuk banget ya.
Habis 3 bulan lupa aja lagi ya. Maunya setiap 3 bulan sekali disumpah gitu ya. Biar pada sadar gitu ya. Jadi Indonesia negeri makmur, negeri paling enak lah, udaranya enak ya. Makanannya enak, buah-buahannya apa aja enak lah ya. Sayang kenikmatan itu tidak turun ke bawah. Seperti makanan di meja ya. Yang dekat-dekat di meja ini pejabat-pejabat. Nah kalau kita di Solo jauh gitu, kira-kira sampai nggak makanan gitu? Makanannya yang paling banyak makan itu yang dekat meja apa yang di pojok? Yang dekat meja ini pejabat-pejabatnya, maka pada berebut mereka pengen jadi pejabat. Karena apa? Dekat makanan enak. Nah kita di jauh semua, tinggal nyuci piring doang. Gitu. Iya tuh, ya, makanya kalau kita taat ajaran Islam, makmur gitu, semuanya nih, ya, supaya mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Al-amanah, la dina liman la amanata lahu. Tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memiliki amanah. Artinya dia khianah ya. Wa qala alaihi salam, Rasulullah mengatakan salasa atau salasun muta'alliqatun bil arsy. Salasun 3. Muta'alliqatun dia bergantung bil arsy, di al arsy. Apa itu? Yang pertama an-ni'matu, nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada pada kita nikmat itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Ilmu dari Allah, ya, sehat dari Allah, semuanya. Itu kata Allah. Wa ma bikum min ni'matin, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu minallah, dari Allah. Maka Allah perintahkan supaya kita bersyukur. Bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Hati mengakui nikmat itu dari Allah, dan kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Apa kata nikmat? Taqulu Allahumma. Nikmat itu berkata, Allahumma ya Allah, inni bika, sesungguhnya aku kepada engkau, fala ukfar, aku tidak akan mengingkari nikmat. Nah itu ya. Jadi kafir di sini bukan kafir akidah, tapi kafir nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna alami la syadid. Kafartum di sini maksudnya kalau kamu tidak bersyukur. Karena asal dari kata kafaro itu menutup. Nah, orang kafir menutup imannya. Petani yang menanam biji-bijian itu namanya kafir. Ya, petani namanya kafir, yaitu dia yang menutupi biji-bijian. Ya. Nah, dikatakan kita kufur nikmat karena nikmatnya kita sembunyiin, kita nggak bersyukur, namanya kafir juga. Tapi bukan kafir akidah. Walain kafartum, kalau kamu kafir, kafir maksudnya tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ingat, inna alami lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Makanya banyak-banyak bersyukur ya. Jangan sampai kita dijuluki orang yang ingkar nikmat. Tapi memang kata Allah, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia nggak bersyukur. Dalam ayat lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya nggak bersyukur. Makanya kalau kita bersyukur,
cakep dah. Ya. Karena kebanyakannya kita ini tidak bersyukur. Ya, nikmat banyak banget yang kita ingat, yang kita nggak dapat. Padahal kalau kita hitung-hitung nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah nggak mungkin bisa kamu hitung. Saking banyaknya. Allah hanya meminta kepada kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Hati mengakui semuanya nikmat dari Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Allah kasih nikmat sehat, kita gunakan untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk menolong orang, untuk thalabul ilmi, untuk hadir di majelis taklim. Allah kasih rezeki, kita infakkan, kita sedekahkan. Ya. Itu namanya bersyukur. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nanti Allah ambil nikmat kita. Karena bersyukur itu mengikat. Jadi ketika kita bersyukur, kita ikat itu nikmat. Karena diikat, maka dia nggak lari. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nikmat itu lepas. Ketika lepas, baru kita nyesel. Nah, jadi orang yang bersyukur pasti hidupnya bahagia. Jadi nikmat mengatakan tuh kepada Allah, Allahumma inni bika fala uqfa. Ya Allah, sesungguhnya aku kepada Engkau, aku menjaganya. Fala uqfa, tidak akan aku mengingkari. Warahim, ar-rahim, ya. Ar-rahim itu maksudnya supaya kita menjaga silaturahim, ya, jangan diputus. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Silaturahim itu paling penting dah, ya. Orang kalau banyak silaturahim tidak akan timbul perselisihan. Ya. Bahkan kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, nah, umurnya panjang. Pada pengen nggak umur panjang? Pada pengen kan? Terus mau ngapain? Ya. Umur panjang tetap aja fisik kita lemah. Ya. Omanu amir nonakisnu fil khalqi. Barang siapa yang kami beri umur panjang, kami balikkan lagi bentuknya ke asal. Asalnya kita lemah, nanti kembali lagi lemah. Asalnya kita lahir nggak tahu apa-apa, nanti udah tua nggak tahu apa-apa. Pikun lah, ya. Udah makan, bilang belum makan, gitu, ya. Makanya kalau yang udah makan lupa belum makan, itu salah satu pikun itu. Ya. Makan aja dulu lah, ya. Nah, habis makan kan kenyang, lupa belum makan, ini kan kebangetan banget itu. Ya. Ya. Itu tanda-tanda kalau udah begitu hati-hati dah tuh. Ya. Ngerinya ntar bininya justru keluar, ini siapa yang ada di sini? Gitu. Padahal bininya, kata bininya, ini bini lo, gua nggak punya bini. Orang udah pikun gitu. Ya. Jadi begitulah sunnatullah. Sunnatul nggak ada obatnya. Kullu da'in lahu dawaun illal haram. Semua penyakit ada obatnya. Karena apa? Karena ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawaan. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan juga obatnya. Yang tidak ada obatnya satu, al-haram. Penyakit dua. Kalau udah tua nggak ada obatnya. Biar minum Viagra juga tetap ada. Ya. Ya. Lemes juga itu. Ya. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Udah sunnatullah. Ya. Akhirnya mati lah. Itu semua. Dari Adam sampai Rasulullah sampai malakul maut
Israel mati juga. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahim berkata, taqulu Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, sesungguhnya aku berjanji kepadamu, aku tidak akan putuskan silaturahim. Itu rahim itu berkata, ya, aku tidak akan putuskan. Makanya yang memutuskan itu termasuk dosa besar. Ya, jadi kita supaya menjalin silaturahim. Ada dua kalimat, silatul wa rahim. Rahim itu asalnya rahim. Asalnya rahim perempuan. Nah, kalau rahim diusap-usap nggak? Kalau lagi hamil diusap-usap nggak? Usap-usap. Udah malam juga suaminya usap-usap juga, ya. Biar lagi tidur juga diusap-usap. Nah, diusap-usap kan berarti disayangin. Nah, itu asalnya. Silaturahim menjalin kasih sayang. Silatul menjalin ar-rahim kasih sayang. Jadi silaturahim menjalin kasih sayang. Nah, menjalin kasih sayang bagaimana jalannya? Yaitu dengan saling kunjung mengunjung, saling memberi hadiah. Tahadu, tahabu, kata Rasulullah. Saling memberi hadiah, maka akan timbulkan kasih sayang. Jadi kalau kita datang ke rumah saudara kita bawa makanan ke buah ke, ya. Apalagi yang kita datangin termasuk bukan orang kaya, ya. Apalagi udah tua, janda. Nah, kita yang datang nih orang kaya bawa hadiah, ya. Udah makan di situ, ya. Pulang aja, nggak ngasih duit, nggak ngasih apa-apa, ya. Kesianan kan, ya. Jadi kalau kita datang ke rumah keluarga kita yang nggak mampu, supaya kita bawa makanan, bawa buah-buahan yang dimakan, atau nanti pas mau pulang kasih duit gitu. Biasanya kalau keluarga yang nggak mampu biasanya dermawan biasanya, ya. Kita mau datang juga dimasakin, ya. Bikin semur, bikin apa aja dah, ya. Tapi kalau yang kaya biasanya malas biasanya, ya. Nah, udah dikasih semuanya, udah pada makan anak bini, mau izin pulang aja lah, nggak ngasih apa-apa, kesianan kan, ya. Tapi kalau datang sama keluarga yang kaya, bawa kue, bawa buah, padahal kagak dikasih apa di sana, nggak makan nasi, cuma makan kue-kue doang. Kue-kue doang juga pelasnya susah dibuka. Biasa cakep-cakep, bukanya kita nggak ngerti gitu. Jadi jangan sampai kita memutuskan silaturahim mentang-mentang keluarga kita nggak mampu, ya kita remehkan. Padahal kalau ngapa-ngapa yang menolong siapa? Keluarga kita, khususnya keluarga yang nggak mampu. Kita sakit, kan kita nggak tahu. Namanya penyakit datangnya mendadak. Yang nemenin di rumah sakit siapa? Keluarga siapa? Ya nggak mampu. Yang kaya nggak mau dia nemenin tidur sampai malam. Paling dia nengokin orang. Nah, itu yang kata Nabi itu. Ibghuni fi du'afaikum. Carilah aku di tengah-tengah orang yang lemah. Jadi Nabi kumpulnya sama orang yang lemah. Kata Nabi, wa innama tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Sesungguhnya kamu diberikan kemenangan, kamu diberikan rezeki sebab orang lemah. Kita ngapa-ngapa yang nolong orang lemah, ya. Motor kita kempes, yang nolong orang lemah. Mobil kita mogok, yang dorong orang lemah. Orang lemah yang menyebabkan kita mendapat pertolongan dan mendapatkan rezeki. Maka kita jalin silaturahim, jangan kita beda-bedain. Keluarga yang kaya sering datang, yang miskin datang-datang, ya. Jangan, ya. Fala uqta. Aku tidak akan putuskan silaturahim.
Tapi memangnya kalau kunjung mengunjung itu jangan sering-sering. Kata Nabi, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah jarang-jarang, maka akan timbul kasih sayang. Jangan tiap hari main. Apalagi mainnya pas lagi makan siang lagi, ditahu aja tuh. Pas lagi nyuap, datang gitu. Besok pas nyuap lagi, datang lagi. Ini sih numpang makan gitu. Ya. Jadi supaya kita jangan memutus silaturahim. Ya. Silaturahim itu paling penting dah. Ya. Kalau bahasa modernnya lobbying, melobi. Ya. Kalau kita banyak melobi, silaturahim akan bertambah rizki kita. Karena banyak kumpul kan banyak cerita, banyak dengar. Nanti ada yang cerita, no Sano mau jual kebun, no. Carilah siapa yang mau. Maka kita dengar kan, pas betul ada yang nyari kebun, no disuruh, jadi dapat nggak tuh obyekan? Dapat, ya, lumayan kan, ya. Dapat mobil vario, motor vario aja lumayan gitu. Sebab silaturahim. Tapi kalau kita di rumah aja nggak keluar-keluar, ya. Nggak nengokin sampai-sampai di rumah, bulukan gitu, ya. Nggak tahu apa, ya. Keluar, tengokin saudara kita. Ya. Kalau memang kita sempat, kalau enggak ya pakai telepon aja dah, pakai WhatsApp. Gimana kabarnya gitu, ya. Nanya kabarnya doang. Bilangin gue lagi sakit, kagak dibantuin gitu, ya. Nanyanya doang, gimana kabarnya, ya. Pasti bilang sakit, dikagak bantuin, ya. Jadi kalau orang sakit itu di rumah sakit kita tengokin, nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa buah-buahan, bawa duit aja buat beli obat, gitu, ya. Karena kalau kita bawa makanan minuman, yang sakitnya nggak boleh makan. Yang makan yang jagain, yang enak, ya. Semuanya buahnya yang jagain, roti kue yang jagain, yang betah di situ, ya. Oh yang sakit kagak makan apa-apa, yang diinfus. Tapi kalau duit buat beli obat, gitu, ya. Jadi lihat keadaan, ya. Jadi Rahim mengatakan Allahumma bika, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, fana uqta, aku tidak akan memutus silaturahim. Wal amanatu, nah ini syahidnya nih. Wal amanatu taqulu, dan amanah berkata kepada Allah, Allahumma inni bika fana ukhanu, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, aku tidak akan berkhianat. Makanya kalau kita mau cari teman, carilah teman yang soleh, ya. Jangan teman yang suka nipu, ya. Cari pekerja, ya, yang jaga toko, carilah orang yang amanah, yang jujur, ya. Berteman, carilah teman-teman yang jujur, ya. Jangan sampai temannya yang suka khianat, ya. Minjam motor, dibilang hilang motornya, ya. Jadi kalau kita pinjam motor itu supaya kita balikinnya, kita udah cuci motornya, kita udah isi bensinnya, gitu. Kalau kita minjam panci, oh zaman dahulu tuh minjam panci, nanti pas dipulangin pancinya ada isinya. Itu, umpamanya mau masak, minjam panci orang kan, pinjam. Nanti sebelum kita pulangin kita cuci itu panci, dalamnya kita isi makanan. Jadi bukan kosong begitu, udah kosong belum dicuci lagi. Tuh, mana masih berkerak lagi itu panci. Yang tadi cakep banget tuh panci, karena masaknya kelupaan jadi pada kering. Jadi kita kembaliin, kita cuci yang bersih, kita isi dah tuh dengan buah-buahan kayak makanan kayak gitu, ya, ala kadarnya dah, jangan sampai kosong banget. Itu adabnya orang-orang dulu semua begitu, ya. Ulama-ulama pada nganjurin begitu. Jadi kalau kita minjam apa-apa, kita balikin, kita lebihin gitu, ya. Minjam panci atau penggorengan atau apalah, kita kembaliin ada isinya.
Apalagi kita minjem buat acara makan-makan kan. Ya. Nah ini yang minjemin pasti dia ngomong ini makanannya pasti dibagi kali kita nih, gitu. Ya. Tahu-tahu pas pulangin pancinya kosong. Bahkan kata Nabi itu kalau kamu masak dan masakan kamu baunya tercium oleh tetangga, maka bagi tetangga kuahnya. Kalau nggak ada dagingnya, kuahnya aja kasih. Gitu. Itu kata Nabi itu. Cuman kalau sekarang kita kasih kuahnya, jadi berantem. Ya. Kuahnya doang lo kasih. Ya. Oh ajaran Nabi itu mengapa? Karena tetangga mungkin dia mencium baunya sedap. Mungkin dalam hati ya Allah kalau dibagi enak banget kali ini. Ya. Nah sedangkan kita masaknya dikit kan, dagingnya dikit. Ya udah kasih kuahnya aja dah. Gitu. Tapi jangan dipraktekin ya, yang ngerinya terjadi berantem ya. Jadi ribut, kuahnya doang lu kasih. Jadi harus hati-hati gitu ya. Jadi itulah 3 tuh ya. Jangan sampai kita memutus silaturahim. Jangan sampai kita dianggap orang yang tidak jujur. Sekali kita nggak jujur, seterusnya orang nggak percaya. Makanya yang mahal sekarang ini nih, orang yang jujur. Di kantor-kantor itu lebih senang orang yang jujur daripada orang yang pintar. Lulusan dari Amerika, dari kampus-kampus terkenal, tapi nggak jujur. Perusahaan bingung. Nah di kuliahnya biasa aja, tapi jujur. Pasti yang dipilih yang jujur. Istri begitu juga. Kalau istri jujur, enak gak? Kalau suaminya jujur, enak gak? Bini juga gila. Tapi kalau suaminya nggak jujur, istri gelisah. Nah, jadi dalam Islam disuruh kita menjadi orang yang menjaga amanah, jangan khianah. Ya, jangan menjadi orang yang pengkhianat. Jangan memiliki muka dua. Muka dua itu bukan mukanya dua, bukan. Maksudnya ke seseorang ngomongnya lain, ke orang lain ngomongnya lain. Nah itu namanya munafik tuh ya. Carilah teman yang soleh, enak dah ya. Walaupun dikit, daripada banyak teman tapi temannya nggak bagus ya. Karena kalau kita duduk sama orang soleh, sama orang baik, itu dia punya aura namanya, aura ya. Auranya itu keluar. Jadi yang di sekitarnya itu merasa tentram. Itu pentingnya tuh. Jadi dari tubuh dia tuh mengeluarkan energi positif kepada lingkungannya. Makanya kalau kita tetangga kita orang soleh, malam dibaca Quran, dia berzikir, dia bertasbih, itu 40 tetangga, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya itu dapat keberkahan dari tetangga yang soleh. Ini tuh, begitu pentingnya tuh ya. Makanya kalau tetangga soleh itu ketika kita berbuat baik disebarin itu tetangga yang baik. Tetangga yang jahat ketika kita berbuat baik ditutupin. Coba lihat tuh. Nah, kalau tetangga yang baik kita berbuat salah ditutupin, kita berbuat baik disebarin. Itu tetangga yang baik. Tetangga yang buruk kita berbuat baik ditutupin, kita berbuat jelek disebarin. Nah itu kalau punya tetangga begitu mendingan pindah aja lah ya, ke Citayam ke sana ya. Ya, jadi itulah tetangga itu ya. Di zaman Nabi mereka mengira tetangga itu dapat warisan. Kenapa? Saking Nabi perhatian tetangga. Sampai mereka sahabat mengira dapat warisan itu. Itu yang kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat,
hendaklah dia hormati tetangganya. Tetangga itu ada 3. Ada tetangga muslim, ada tetangga kafir, ada tetangga keluarga muslim. Tetangga kita, saudara kita muslim, atau tetangga kita orang Islam, bukan keluarga, atau tetangga kita orang non muslim. Semuanya jangan kita sakitin, semuanya kita hormatin. Menghormatinya itu maksudnya jangan diganggu, jangan disakitin, ya. Wa alaika bisidqil hadits. Nah, ini dia lanjutin. Setelah disuruh kita amanah jujur, maka diperintahkan kita supaya bisidqil hadits. Sidqul hadits, ngomong yang benar, jangan bohong, ya. Bohong itu dosa besar, ya. Itu termasuk minal kabair. Orang kalau udah bohong pasti bohong lagi, pasti bohong lagi, pasti bohong lagi. Ada contoh, katanya tuh di pesantren ada muridnya Jumatan. Muridnya nggak pergi Jumatan, tapi ditanya sama kiainya, udah sholat Jumat? Udah. Satu, kiainya tanya, ada nggak Jumatan? Dia bohong, ya. Ketika dibilang tadi udah Jumatan, ya udah, bohong kan? Dia nggak Jumatan, dia bilang sholat Jumat. Kiainya tanya lagi, khotibnya siapa? Ketika Jumatan di Karang-Karang aja, khotibnya si Anu, gitu. Isinya apa? Isinya ini. Kali kakak Jumatan di Karang lagi, isinya ini. Terus satu main itu bohong terus. Sekali berbohong, dia akan bohong lagi, akan bohong lagi, akan bohong lagi. Maka carilah orang-orang yang jujur, yang tidak suka berbohong. Berteman sama orang yang tidak berbohong, ya. Tapi ada berbohong yang dibolehkan. Nggak semuanya bohong dosa besar, ada bohong yang dibolehkan, ya. Umpamanya ada orang dikejar sama orang zalim, ngumpet. Terus orang zalim nanya kita, tadi lihat orang nggak? Bilang aja enggak, gitu. Karena kalau kita bilang ini dia dibunuh tuh orang, makanya kita boleh bohong, enggak ada, gitu. Atau mendamaikan orang yang lagi berantem, A sama B lagi bermusuhan. Nah, kita ngomong kepada si A, kita bilang, si A, si B bilang kamu orang baik, padahal dia nggak ngomong, kita karang-karang aja gitu, supaya dia damai. Dan kita ngomong kepada si B, si B, si A bilang kamu orang baik, padahal dia nggak ngomong. Akhirnya A sama B mengira, kalau gitu semuanya bilang kita orang baik, jadi damai dah, gitu. Jangan kita bilang, si A, si B jelek-jelekin lu, makin parah dia, ya. Jadi kita boleh berbohong. Suami istri boleh berbohong, ya. Dalam apa? Umpamanya ya, istri ketemu mantannya yang dulu tuh, ya, di jalanan. Suaminya lihat lagi ngomong sama laki-laki. Kata suami, itu laki-laki siapa? Kalau dibilang mantannya, marah nggak tuh suami? Kalau kata itu mantan gue, itu dia rindu banget nggak, gue udah lama pengen ketemu. Marah nggak suaminya? Marah. Kalau marah, bisa aja diceritain. Jadi bilangnya gimana? Oh, itu tadi bapak itu dia nyari alamat, mau nyari masjid Ar-Rahman gitu, ya. Padahal kita bohong, padahal memang benar tuh bekas mantan, ya. Kalau kita jujur, dipukulin kita, bercerai. Nah, jadi kita boleh bohong, bilang aja, oh itu bapak lagi nyari alamat, gitu, ya. Suami kita juga, suami lagi ngomong sama perempuan, bininya lihat, bininya tanya, itu siapa itu? Cewek itu? Oh itu cewek lagi nanya alamat, gitu. Tapi kalau bilang, oh itu mantan gue itu, dia pengen ketemu gue gitu, dia mau nyambung lagi, berantem nggak? Berantem. 3 tuh.
itu dibolehkan tuh. Tapi yang paling bagus pakai tauriyah. Tauriyah itu zahirnya bohong, tapi sebenarnya kagak. Kayak Ibrahim itu ketika ditanya oleh Raja Mesir, Ibrahim punya istri namanya Sarah. Ketika pergi ke Mesir, raja itu kalau lihat perempuan diambil. Nah ketika ditanya Ibrahim, ini siapa? Kata Ibrahim, hadhihi ukhti. Kalau Ibrahim bilang hadhihi zaujati, diambil. Kalau dia bilang, oh ini bini saya, diambil raja. Tapi kalau dia bilang hadhihi ukhti, ini saudaraku, nggak diambil raja. Nah, saudara di sini maksudnya saudara seagama. Tapi raja ngira saudara selamat. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, di tengah jalan ketemu orang bertanya, min aina anta? Kamu dari mana? Nabi mengatakan min ma'in. Min ma'in, karena ada kampung namanya kampung Ma'. Min ma'in, kata yang nanya, oh kalau gitu mungkin dari kampung Ma'in kali gitu. Padahal maksud Nabi min nutfatin amsyajin, dari air mani. Zahirnya bohong, tapi sebenarnya kagak. Ada seorang ulama, dia taruh sejadah di kamarnya, diduduk di situ. Terus dibilang sama bininya, kalau ada yang nyari gua, bilang aja lagi di masjid gitu. Nah, yang nyari itu kan kiranya lagi di Masjid Ar-Rahman kali, padahal dia lagi di masjid, tempat sujud itu kan namanya masjid ya. Nah, itu tauriyah namanya itu. Jadi begitu dari sekalian, wa alaika bisidqil hadis. Udah ya. Udah. Jadi sampai bisidqil hadis. Sini. Nah, ya udah lama nggak ketemu. Ya. Nanya dulu. Jadi mengenai tadi. Alhamdulillah, كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.